Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yaitu mengenai materi yang berjudul memahami dan menerapkan teori belajar kognitif dan konstruktivis dalam pembelajaran yang beranggotakan 5 orang. Rajiswardi, Ahmad Rifki Nanda Purnama, M. Rizky Abdullah, Afiatul Uridah, dan Setiawati. Teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin cogiter yang berarti berpikir menurut Nasution 2011. Sedangkan secara istilah, dalam pendidikan kognitif adalah salah satu teori di antara teori-teori belajar di mana belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam model ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan, dan perubahan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh proses belajar berpikir internal yang terjadi selama proses belajar menurut Roshidin 2011. Untuk selanjutnya, psikologi kognitif menyatakan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh stimulus dari luar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada pada dirinya sendiri. Faktor-faktor internal itu berupa kemampuan atau potensi yang berfungsi untuk mengenal dunia luar, dan dengan pengenalan itu manusia mampu memberikan respon terhadap stimulus. Berdasarkan pandangan tersebut, teori kognitif memandang belajar sebagai proses pengfusian unsur-unsur kognisi, terutama pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa antara proses perkembangan dengan proses belajar mengajar yang dikelola oleh para guru benang merah yang mengikat kedua proses tersebut. Demikian eratnya ikatan benang merah itu sehingga hampir tak ada proses perkembangan siswa, baik jasmani maupun rohaninya, yang sama sekali terlepas dari proses belajar mengajar sebagai proses pendidikan. Menurut Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran 2003 ayat 41 terhadap teori perkembangan kognitif Piaget dalam pengajaran, yaitu A. Memberikan peluang kepada anak agar anak bisa belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. B. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, dalam mengajar, guru hendaknya menggunakan bahasa yang sesuai dengan kemampuan cara berpikir anak. Untuk yang C, bahan yang dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Untuk yang D, anak-anak akan lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Artinya, guru harus membantu agar anak dapat berinteraksi dengan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivis dalam pembelajaran. Teori belajar konstruktivis menyatakan bahwa pendidik tidak dapat memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Sebaliknya, peserta didik harus mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Dengan demikian, fungsi utama pendidik adalah menyediakan tangga pemahaman yang puncaknya merupakan bentuk pemahaman paling tinggi, dan peserta didik harus menaiki tangga tersebut. Intisari dari teori belajar konstruktivisme adalah bahwa belajar merupakan proses penemuan atau discovery dan transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang.
Individu yang sedang belajar dipandang sebagai orang yang secara konstan memeriksa informasi baru untuk dikonfirmasikan dengan prinsip yang telah dimiliki. Kemudian merevisi prinsip tersebut apabila sudah tidak sesuai dengan informasi yang baru diperoleh. Teori konstruktivisme memfokuskan pada peserta didik mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan pada pemikiran itu, selanjutnya teori konstruktivisme menetapkan 4 asumsi tentang belajar sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan secara fisik dikonstruksikan oleh peserta didik yang terlibat dalam belajar aktif. Yang kedua, pengetahuan secara simbolik dikonstruksikan oleh peserta didik yang membuat representasi atas kegiatannya sendiri. Yang ketiga, pengetahuan secara sosial dikonstruksikan oleh peserta didik yang menyampaikan maknanya orang lain. Dan yang keempat, pengetahuan secara teoritik dikonstruksikan oleh peserta didik yang mencoba menjelaskan objek yang tidak benar dipahaminya. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok 6. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, menyanggah maupun menanggapinya, bisa dilanjutkan lewat diskusi grup WA maupun lewat Zoom. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.